Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Salsabila Rahab dengan NPM 21082602225, di mana di sini saya akan menjelaskan tugas dari semester antara dari hematologi. Di sini saya mengambil judul malaria. Yang pertama ada definisinya sendiri. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit protozoa dari genus Plasmodium dan ditularkan oleh manusia melalui gigitan nyamuk. Untuk etiologinya sendiri itu ada parasit protozoa dari genus Plasmodium yang ditularkan sesama ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Berdasarkan etiologinya terbagi beberapa Plasmodium, ada Plasmodium falciparum, Vivax, Ovale, Malaria, dan Knowlesi. Dari klasifikasi tersebut, terdapat juga gejalanya. Yang pertama pada malaria falciparum, biasanya ini jenis yang paling berbahaya dengan masa inkubasinya 8-12 hari. Ada malaria vivax, biasanya paling sering terjadi dan biasanya menyebabkan malaria terjana ringan dengan masa inkubasi sekitar 8-27 hari. Malaria ovale disebabkan oleh Plasmodium ovale, gejalanya biasanya ringan dan mirip dengan malaria vivax. Dan malariae biasanya gejala muncul 3-4 hari. Yang terakhir ada malaria knowlesi, biasanya ini disebabkan Plasmodium knowlesi dengan parasit zoonotik yang biasanya menginfeksi kera, namun dapat menular ke manusia. Siklus hidupnya cepat dan dapat menimbulkan gejala berat. Patofisiologi dari penyakit malaria ini terbagi menjadi dua, yaitu ada siklus pada manusia atau asexual schizogony, ada siklus pada nyamuk. Pada siklus manusia, biasanya nyamuk Anopheles betina menggigit dan memasukkan parasit Plasmodium sporozoid ke darah. Sporozoid masuk ke dalam hati dan berkembang menjadi merozoid yang menginfeksi sel darah, menyebabkan pecah sel darah, demam, dan gejala malaria. Beberapa plasmodium seperti Vivax dan Opale juga membentuk hipnozoid yang menyebabkan kambuhan. Jika pada nyamuk atau seksual atau sporogoni, biasanya nyamuk menghisap darah dari orang yang terinfeksi mengandung gametosit plasmodium. Di tubuh nyamuk, gametosit berkembang sebagai menjadi sporozoid di kelenjar liur, siap ditularkan ke manusia saat nyamuk menggigit. Untuk gejalanya sendiri dibagi menjadi dua, gejala spesifik atau stadium dan gejala yang terdapat pada umum, itu gejala umumnya. Untuk gejala umumnya sendiri biasanya ada demam tinggi berulang dan berkeringat, menggigil hebat, sakit kepala, kelelahan, lemas, mual, muntah, dan diare, anemia dengan pucat dan kelemahan. Sementara pada gejala spesifik dibagi menjadi 3 stage, ada cold stage, itu menggigil hebat, perasaan sangat dingin, gigi gemeretak, nadi cepat dan lemah, serta ada tanda cyanotik, kulit kering bisa disertai dengan muntah. Selanjutnya ada stadium demam atau hot stage, di mana tubuh terasa panas hingga 41 derajat Celcius, muka merah, sakit kepala, mual, muntah, nadi menjadi kuat lagi, dan rasa haus meningkat. Selanjutnya ada sweating stage, berkeringat sangat banyak, suhu turun, kadang sampai di bawah normal. Setelah itu, pasien merasa lemas dan istirahat. Pada malaria, biasanya juga dilakukan pemeriksaan penunjang dalam menentukan diagnosisnya. Yang pertama itu ada pemeriksaan mikroskopis hapusan darah tebal dan tipis, Rapid Diagnostic Test atau RDT, Polymerase Chain Reaction, PCR, dan pemeriksaan darah lengkap. Untuk tata laksananya sendiri dibagi menjadi dua, ada malaria tanpa komplikasi dan malaria berat. Pada malaria tanpa komplikasi, terapinya diberi terapi kombinasi, yaitu artemisinin-based combination therapy. Yang paling umum adalah dihidroartemisin piperaquine selama 3 hari dengan dosis sesuai berat badan. Selanjutnya dengan primaquine diberikan sebagai tambahan khusus untuk mengatasi bentuk malaria yang bisa relapse, misalnya Plasmodium vivax. Pada malaria berat, biasanya diberikan artesunat secara intravena atau intramuskular sebagai lini pertama. Dosis artesunat 2,4 gram per kilogram berat badan pada jam 0:12:24 di hari pertama. Lanjutkan dengan mengkonsumsi obat oral. Lanjutkan dengan ACT oral dan primaquine sesuai dengan Plasmodium dan risiko relapse.
Pada malaria sendiri, untuk prognosisnya bergantung pada jenisnya. Malaria ringan umumnya sembuh dengan pengobatan cepat dan tepat. Malaria berat berisiko tinggi kematian 10-20%, terutama jika disertai komplikasi seperti malaria cerebral, gagal ginjal, atau edema paru. Diagnosis dan pengobatan cepat sangat penting untuk menghasilkan hasil yang baik. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai mind map malaria. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam membangun mind map ini dan menjelaskan mind map ini. Jika ada salah kata dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Saya tutup dan saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.